Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Kita bersama-sama mengetahui bahwa pembukaan data pasien, ya, siapa namanya, kemudian di mana tempat tinggalnya, itu sangat penting untuk mengawasi dan melakukan kontak tracing. Untuk saat sekarang adalah petugas yang sangat strategis untuk membantu penanganan COVID. Yang lain boleh libur, tapi petugas kesehatan tidak boleh libur. Yang lain boleh istirahat di rumah. Kami malah diminta untuk lebih konsentrasi dan lebih siaga menghadapi ini. Dan petugas kesehatan yang ada itu pasti terbatas. Kalau petugas kesehatan tidak dilindungi, dan banyak petugas kesehatan yang tertular, kemudian diobservasi 14 hari, malah mungkin sakit di isolasi, pasti akan mengurangi petugas kesehatan yang fungsinya membantu. Ini akan menjadi beban tersendiri, menjadi kerumitan tersendiri. Oleh karena itu, kami mengusulkan memang APD ini perlu diperhatikan. Hari ini kita sudah dengar kabar ada 6 orang dokter yang meninggal dunia. Kita belum tahu berapa orang lagi. Hari ini saja kita ada lagi kabar dari Persahabatan meninggal. Tapi apakah seorang guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI? Kita tidak tahu apakah itu juga karena COVID atau tidak. Ini menyedihkan nih, Bung Rocky. Ya, saya baca juga beritanya dan orang semacam berebut pengaruh di dalam membuat kebijakan, tapi tidak menghitung bahwa yang harus diberi perhatian adalah mereka yang di front line. Dan itu berbahaya sekali kalau misalnya kecepatan akumulasi virus atau eksponensial, pertumbuhan eksponensialnya berlangsung cepat dalam 2 hari ini dan kita kekurangan tenaga medis, sekaligus kehilangan kepercayaan psikologis dari para tenaga medis ini karena perhatian pemerintah terhadap mereka tidak sepenuhnya, maka itu akan berbahaya pada perawatan, pada deteksi, pada segala macam upaya untuk meriset perilaku dari coronavirus ini. Jadi sebetulnya prioritas adalah pada mereka tuh. Karena dia tidak sekedar butuh alat perlengkapan pengaman diri. Alat pengaman diri. Tapi rasa aman psikologi itu datang dari pengetahuan para dokter terhadap data resmi, data yang tidak disembunyikan oleh pemerintah. Juga mereka butuh semacam kepastian alat pengaman diri ini tersedia. Kalau kita baca pernyataan dari ID, satu pertama sebenarnya mereka itu menginginkan lockdown. Karena apa? Karena sebenarnya mereka sudah tahu kalau kemudian tidak ada lockdown dan kemudian terjadi meledaknya jumlah yang terpapar virus, mereka pasti tidak akan mampu menanganinya. Betul, ini itu organisasi profesi. Pekerjaannya adalah mempertahankan standar pelayanan kesehatan, sekaligus mengumpulkan data untuk riset. Nah, kalau data itu tidak tersedia atau sekedar diucapkan tanpa semacam kekuatan sugesti dari pemerintah bahwa kita ada dalam keadaan darurat, maka ID juga merasa mental breakdown dia. Dia berupaya untuk menghangatkan persaudaraan di antara kolega mereka karena ada yang meninggal. Dan itu membuat psikologinya menurun. Karena dalam upaya untuk memperkuat esprit de corps mereka untuk fight terhadap penyakit, mereka tidak memperoleh keyakinan bahwa pemerintah serius dalam upaya itu. Jadi proposal ide itu sebaiknya didengarkan aja, bukan dihitung-hitung lagi. Kan ini soal waktu, soal authority dari mereka yang mengajukan proposal. Ini tentu bukan abal-abal kalau dia minta supaya di lockdown. Bahwa pemerintah lakukan perhitungan ekonomi, itu tugas pemerintah buat bikin perhitungan ekonominya itu, ketersediaan logistik. Kan udah dari sebulan lalu sebetulnya pemerintah, atau udahlah kita nggak usah ngomong sebulan lalu, minggu lalu misalnya, pemerintah udah bisa bikin prediksi, walaupun terlambat, untuk misalnya turunkan dana sosial, bantuan langsung tunai segala macam.
Kan itu yang ditakutkan, bahwa amuk massa karena kepastian terhadap kehidupan dalam 2 minggu ke depan misalnya tidak bisa dijamin pemerintah, itu satu poin. Poin lain, para petugas medis juga kelelahan terutama secara psikologis, karena merasa tidak ada support yang maksimal dari pemerintah. Nah, 2 problem ini akan bertemu di dalam keadaan ketika penyebaran itu sudah tidak bisa terhalangi lagi. Dan itu bahayanya. Jadi data itu penting, tetapi kedaruratan psikologi manusia itu selalu akan muncul dalam keadaan darurat. Nah, dalam keadaan semacam itu, kekacauan psikologi, segala hal bisa terjadi itu. Kekerasan, pembangkangan, segala macam. Juru bicara istana bahkan mengatakan, jangan kritik pemerintah. Ya, kenapa nggak bisa dikritik? Justru pemerintah harus dikritik karena tidak mampu untuk membaca sebut aja keadaan optimal dari kedaruratan ini. Konsekuensi dari ketiadaan kedaruratan terhadap masyarakat, terhadap keamanan, terhadap daya tahan psikis para medis, itu yang mesti dibicarakan sebetulnya. Bukan datang dengan data yang diupdate tiap hari, dan seolah itu data biasa aja tuh kan, mati sekian, sembuh sekian, kasus sekian. Tapi situasi kedaruratannya itu tidak terbaca oleh rakyat. Akhirnya rakyat nggak anggap ya ini biasa-biasa aja tuh. Orang masih bergerombol, inisiatif pemerintah untuk menghimbau akhirnya tidak didengar. Jadi soal-soal semacam itu yang harusnya dirapatkan secara darurat di kabinet dengan mengabaikan sementara kalkulasi ekonomi. Ya udah anggap aja kedaruratan, dan yang paling penting orang mau berpartisipasi di dalam kedaruratan itu. Nah, supaya orang berpartisipasi, tokoh yang mengundang partisipasi itu mesti tokoh yang kredibel. Pemerintah kredibel, nggak kredibel lagi sekarang. Itu poinnya tuh. Profesi kesehatan kemudian akan mengalami semacam kelelahan psikologi, semacam frustrasi, dan itu akan berbekas di dalam institusi-institusi kesehatan kita, dalam fakultas, dalam mereka yang ingin belajar tentang ilmu kesehatan. Jadi pemerintah mesti tahu bahwa ID waktu mengucapkan itu tentu bukan karena dia rapat di warung kopi, tapi karena dia lihat dari hari per hari, dari jam per jam, keseriusan dari kasus ini. Nah, itu fungsi ID adalah memberi lonceng, wake up call pada pemerintah bahwa kami profesional, kami mengerti perilaku dari virus corona. Kami ingin riset itu, datanya diberitahu. Kami ingin tahu berapa lama kami bisa bertahan dengan janji pemerintah untuk menyediakan alat-alat perlindungan diri. Kan cuma itu sebetulnya kan, supaya bangkit lagi semangat pengabdian. ID kan mentalnya tumbuh karena ada tradisi kedokteran Indonesia, adalah tradisi keadilan sosial. Ada sumpah Hippocrates untuk merawat orang sehabis-habisnya dengan kemampuan profesi. Dan nah, nyawa sangat berharga. Etika ini melekat di dalam setiap tarikan nafas dokter. Dan pada waktu dokter tarik nafas, dia berpikir, apakah nafas saya ini nafas terakhir? Karena nanti mungkin 1 jam lagi, saya terpaksa nggak bisa menolong orang lain, dan orang lain itu juga nafasnya terakhir. Saya juga akan terpapar karena proteksi yang ada tuh. Jadi seluruh keadaan itu harus digambarkan pada publik, supaya publik mengerti bahwa ini betul-betul perang terhadap kemanusiaan. Perang untuk menyelamatkan kemanusiaan.